Pak, minum dulu Pak. Terima kasih, Mas Kan Eko. hari ini dipanggil, Iya, Bapak mesti tenang. Baik. Saya tenang. Ini sudah latihan. Ini. Oh latihan. Tapi kan dipanggil tuh kemarin-kemarin ketika masih ada sepupu nggak pernah dipanggil ya? Iya kan kalau dipanggil kan sepupu yang wakilin. Oh gitu. Sekarang sepupu sudah nggak kerja. Sudah nggak kerja. Sudah nggak kerja. PHK. Itu pengurangan karena COVID. Enggak, mau buat cabang di sebelahnya. Harapan saya kalau kemudian dipanggil dan misalnya saya harus nginep. Semoga tidak. Oh rencana nginep nih? Misalnya. Nggak apa-apa lah Pak, sekali-sekali nginep di KPK. Iya, kalau toh nginep jangan sampai saya disatukan dengan Pak Napoleon itu. Iya, saya belum siap. Oh gitu? Iya. Ya, Iya, gimana Mas. rencana? Persiapan Bapak nih? Kan nanti bakal dipanggil, persiapannya apa nih Pak? Kan saya dengar dipanggil mau ditanya. Oh iya, Ya, saya belajar. Bapak udah belajar? Belajar. Banyak? Saya minta bocoran dari ponakan. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Oke. Itu kan pertanyaan pasti ada Standar lah ya, jawabannya. standar ya pertanyaannya kan. Berapa Bapak dapat kebagian berapa? Enggak sampai situ pertanyaannya. Oh iya, kan pasti KPK nanya gitu. Iya, mungkin ya ini yang sedang saya pelajari itu. Oh, maksudnya Sedang menghafalkan kalkulator itu. Ya, Oke. semoga jawaban besok memuaskan semua orang. oh Bapak memang selalu memuaskan ya? Iya. Bikin banyak orang puas ya? Waduh, saya itu. Jakarta, apalagi kemarin kan ada pengusaha yang menitipkan, minta ide ke saya. Kira-kira saya ingin menjual sebuah sepatu nih bagaimana supaya menarik. Oh, terus? Mungkin beliau ini mengenal saya yang menyukai patung-patung. Oh, monumen-monumen. Monumen-monumen itu. Sehingga terbitlah ide membuat patung-patung sepatu. Monumen sepatu. Iya. Oh, idenya gara-gara kecebur ya, sepatunya rusak ya, sepatunya kena got ya. Saya baru sadar kalau itu nyambungnya. Agak telat saya. Ya jadi ketika pengusaha ini melihat halaman-halaman berita yang terkait dengan Jakarta kok rata-rata sepatu kecemplung got, ya udah bikin aja Sepatu. Itu untuk instalasi, seni instalasi nantinya itu. Memang khusus ya. Iya. Jakarta dibuat alas kaki. Ya itu kan semacam sebuah ada filosofinya mas. Filosofinya apa tuh? Dari sepatu itu. Ya. Sepatutnya, Jakarta Tidak salah mengambil Iya. keputusan. Ingat aja ya. Saya stres kalau di sini tuh. Gitu Mas Eko. Ya, terkait dengan pemanggilan hari ini atau tadi saya sudah melakukan persiapan. Khusus. Itu manggil yang 67 orang dipanggil semua. Oh jelas Mas. Bagaimana mempersiapkannya? Bagaimana saya menjawab nanti ya ternyata tiap orang itu membisiki saya. Oh. Kalau ditanya matematika Pak, jawablah dengan fisika. Ngeles. Supaya Bapak kelihatan pintar. Oh, Oke. gitu. Kalau ditanya bahasa Indonesia, Pak, jawablah dengan bahasa Inggris. Dia supaya kelihatan pintar. Oh, Iya. gitu. Nih. Iya. Kita jajal nanya matematika. Iya. Ini Anda tahu kan ada kerugian 152 miliar di tanah Munjul itu? Iya. Ini jawabnya. Jawabnya, Versinya jawabnya. iya. Matematika saya jawab dengan fisika. Fisika. Iya. Jadi angka itu relatif. Hukum relativitas. Einstein. E sama dengan MC kuadrat. Ya. Kalau ketemu orang pasti E. Eko. Kalau jawabnya kenceng, pasti dia MC. Oh, iya. Gitu Pak. Jadi terkait dengan apa tadi Munjul, harapannya kenapa kemudian lokasi tanah itu di Munjul, ada untuk memunculkan kasus ini. Kasus ini jadi muncul gara-gara Munjul. Iya kan, muncul padahal itu kan kalau makan kebanyakan munjul gitu. Iya. Munjung Pak itu Pak. Saya juga dulu waktu SD tuh sering disuruh, kan saya pakai pompa tuh. Di Jakarta masih pakai pompa. Oh, dragon. Sama mak disuruh ngisi kolom. Isi kolom. Iya. Sampai munjung. Bapak tenet nggak Pak? Air Pak, datar. Iya. Saya juga nggak goblok-goblok banget. Kan fisika. Dituang, ditenet-tenet gitu. Saya sudah jawab.
Saya mempersiapkan itu tadi. Jadi apabila ditanya, misalnya ditanya angka, saya jawab fisika. Dijawabnya fisika. Kelihatan pintar. Jadi yang nanya nanti, wah nggak berani lagi. Itu 152 itu Bapak, anak buah Bapak itu naikin sampai 2 kali lipat loh harga tanahnya. 2 kali lipat? 2 kali lipat. Ini makanya kan ditangkap. Pelanggaran. Ini pelanggaran? Pelanggaran. Saya suruh 4. Oh jadi dia korup. Korup itu Pak. Ngurangin. Saya suruh 4 cuma 4 kali lipat. Cuma 2 kali lipat itu namanya. Gara-gara itu dia ditangkap Pak. Tangkap. Biar korupsi. Ya kan? Saya suruh 4 dibilangnya 2. Korup sampai separuh kayak sampai gitu. Separuh itu di mana hati nurani? Serakah. Itu makanya ya harus nurut pada pimpin. Harusnya kan 1,8 ya? 1,8. Budgetnya udah ditambahin lagi 800 miliar lagi. Ya, jadi 2,6. Iya. Banyak kan? Banyak. Bapak tuh kalau enak toh pokoknya. Kalau budgetnya selalu banyak deh. Wah, saya tuh orangnya memang tidak mau. Saya kan bukan orang pas-pasan. Apa wajah saya kelihatan pas-pasan? Oh ya enggak. Makanya setiap budget saya lebihin. Setiap budget dilebihin. Karena saya nggak mau pas-pasan orangnya. Itu lebihnya 4 kali lipat tadi targetnya? Itu biasa Mas. Dengan 67 penasehat ini kan saya harus punya budget. Punya tanggung jawab cadangan. Ya? Saya orang tanggung jawab Mas. Saya tanggung jawab. Ini nanti yang nanggung jawab siapa? Mereka yang nanggung, saya yang jawab. Itu sepatu hilang itu juga tanggung jawab siapa tuh Pak? Nah perkara sepatu itu. Sepatu. Iya. Sepatu tadinya ada. Indah menurut saya. Iya. Lalu datanglah anak-anak nakal. Oh, dicoret-coret. Semprot. Kadalisme. Itu loh yang ngoret-ngoret. Kadrunisme. Bukan, itu loh yang ngoret-ngoret itu loh. Oh, vandalisme. Maaf saya. Gara-gara kekuningan tadi saya agak dioret-oret. Oret-oretnya malah lebih bagus daripada sepatunya. Itu diambil, akan diproduksi Mas. Akan diproduksi. Memang itu kan sepatu produksi dalam negeri kan? Produksi dalam negeri, bagus-bagus. Lihat di itu vandalisme kan gara-gara dulu Bapak kalau anak manggil ibunya kan Bunda ya? Bunda. Manggil Bapak Panda. Pandalisme jadinya kan? Bener juga sih, baru ya? Baru ya? Kalau punya bahan kasih tahu dong. Saya agak mikir. Wah, gambar saya. Wah, ini dia. Ini pacul. Hati-hati. Pacul ya. Ini Bapak. Ini Mas Bambang ya, ini ajudan saya. Mas Bambang tahu saya lagi megang pacul. Nah, artinya Mas, ini kan semboyan. Filosofinya ada. Segala sesuatu dipacul. Semboyannya kan? Keruk. Iya. Kapal keruk. Bukan. Apa? Keruk. Supaya Jakarta ini tidak keruh. Oh, harus dikeruk. Harus dikeruk. Supaya Jakarta ini tidak keruh oleh kelakuan saya, maka harus dikeruk dananya. Nah, maksudnya jangan sampai bererotan dananya kita kumpulkan. Ini lihat pandangan. Oh, iya. Saya memandang apa? Tapi bagusnya Pak di sini nggak ada yang pakai baju orange Pak. Jadi nggak deg-degan. Ini kan tadinya putih Mas. Ya. Keoren-orenan ini sudah. Udah mulai deg-degan. Agak oren-orenan sedikit ini. Ini adalah ketika saya menyampaikan doa Mas. Saya menyampaikan doa tuh, itu kan saya nunduk. Oh, lagi berdoa? Doa mau makan. Gitu. Ya, setelah ini tuh kita makan siang, ini doa mau makan. Ini adalah awal Mas. Awal dari? Pembangunan proyek rusun. Ini adalah awal. Awal dari masalah? Awal dari masalah itu maksudnya. Enggak, ini Bapak udah siap kok. Kan kalau di KPK kadang-kadang ya, ini cuma kadang-kadang loh. Habis dipanggil suka dipakein baju orange. Waduh. Bapak udah siap ukurannya apa? L atau M? Mas. Itu perlu bilang dulu loh, ketimbang kesempitan nanti. Saya udah bilang Mas. Tapi karena saya masih ada ini ya, maksudnya kan dekat tetanggaan juga. Saya udah bilang sama tim di KPK. Yeah. Saya tidak mau versi jaket Mas. Maunya? Kaos kaki aja. Kayak Persija. Iya, orange. KPK itu ada kantin. Itu, waduh, saya mau dikasih makan. Mau makan nggak jadi. Kenapa Pak? Ada udang. Udang? Warnanya oranye.
Oh, kirain alergi. Bukan, saya singkir. Saya pilih buah aja. Buah. Masuk. Dihidangkan lagi. Jeruk. Saya singkirkan lagi. Saya agak trauma sama orange ya. Lalu saya minta ini aja dah. Buatkan mie instan aja. Mie instan. Enak. Rasa kari, Mas. Rasa kari. Warna orange juga nggak jadi, Mas. Jadi saya makanya tadi kesini ini untuk. Itu kan kalau Bapak di KPK ya. Iya. Kan Bapak masuk. Di depannya ada penjahit kan. Diukur dulu bajunya. Diukur badan kan. Lingkar badan berapa. Biar pas loh. Itu kantor, Mas, bukan wardrobe. Nanti kalau mau dipakaikan baju. Enggak, itu semuat-muatnya, Mas. Saya dilihat doang dari jauh, udah dipasangin begitu, nggak juga diukur begitu kali. Oh, nggak diukur? Nggak diukur begitu, Mas. Kok saya apal ya? Tanda-tanda. Jadi ketika saya dipanggil, kemudian saya diberikan pertanyaan, saya jawab dari 30-40 pertanyaan. Bapak jawab berapa? Bapak jawab berapa? 60, Mas. 60? A plus itu? Waduh, nilainya? Saya pokoknya cum laude lah. Setiap pertanyaan saya jawab 2. Oh, biar disuruh pilih sendiri. Iya. Mau pilih yang mana? Jadi satu pertanyaan saya buatkan pilihan gandanya. Saya baik, Mas. Waktu saya kan banyak. Orang nggak banyak yang saya kerjakan kan. Jadi setiap kali pertanyaan saya kasih jawabannya pilihan ganda. Silakan pilih sendiri. Nah, itu lagi puyang kan? Mereka lagi pilih-pilih. Pilih-pilih. Memang harus strategi kan? Strategi menghadapi. Akademisi. Iya, Pak. Ini Pak yang saya ingin tahu nih. Ketika dipanggil. Iya. Saya nengok, Mas. Ya enggak, kan dipanggil masuk ke gedung KPK gitu. Perasaannya gimana, Pak? Ada firasat nggak? Saya kayak main ke rumah ponakan. Oh iya? Iya, kayak main ke rumah sepupu gitu. Oh gitu? Rasanya itu. Tapi kan sepupunya nggak di situ ya, lagi. Ya pas habis itu ketuk pintu kok nggak ada orangnya. Oh lah itu udah nggak ada di situ. Namanya juga perasaan. Kan ditanya perasaannya gimana? Sebelumnya ada firasat nggak, Pak? Firasat? Tidur atau tadi malam ada firasat apa? Pantes. Saya tuh tidur. Iya. Miring ke kiri. Oh itu. Tapi saya bermimpi miring ke kanan. Mimpinya? Miring ke kanan. Mimpinya sebaliknya? Iya. Padahal saya tidurnya telentang. Susah banget gua. Ribet ya. Inilah pola pikir saya. Selalu ribet. Selalu ribet. Ya. Jadi untuk apa menyulitkan hal-hal sederhana? Itu orang lain. Orang lain. Kalau saya kan untuk apa menyederhanakan hal-hal simpel. Oh, harus dibuat rumit. Oh iya. Biar kelihatan pintar tuh sesuatu tuh dibuat rumit. Itu biasa. Itu nanti kasihan kan petugas KPK-nya loh Pak, kalau di Papa dipanggil ditanya-tanya. Kasihannya ke saya dong, Mas. Kan saya yang mikir. Iya, tapi kan petugas KPK-nya ribet dengan dengan jawaban Bapak. Petugas KPK belum datang itu, saya udah jawab. Saking rajinnya. Saya kan hafalan takut lupa. Jadi saya terus sampaikan. Bukan saya yang salah. Saya ucapkan berulang-ulang. Pokoknya soal tanah itu. Tanah kan benda mati. Ngapain kita ngurusin benda mati? Oh iya, itu pembangunan itu ngurusin yang benda yang hidup. Benda hidup. Itu saya. Membangun yang hidup, bangun apaan Pak? Waduh, ini saya saya jadi jorok ini. Kita udah lempeng dari tadi loh, Mas. Udah bener-bener jadi jorok. Iya, Bapak ngomongin bangun yang hidup. Lihat kaos yang saya pakai warnanya apa? Hijau? Kok hijau ya? Itu apa sih hijau? Ini hijau. Nah ini apa? Itu namanya biru Demokrat. Oh, biru Demokrat. Ya, ini sebenarnya perlambang. Bapak mau gantikan Pak AHY sebagai ketua Demokrat? Bukan. Apa-apa? Berharap supaya beliau mendampingi saya. Nanti. Oh, barengan nanti. Barengan. Dipanggil KPK. Aduh, kenapa kesana lagi ya? Iya kan Bapak Iya dipanggil saya udah nengok, Mas. Dipanggil saya udah nengok gitu. Ini kan masih deg-degan nih lihat. Pilihannya dua, Pak. Ya. Bapak tetap pakai kaos biru atau pakai kaos orange. Dulu banyak, Mas, biru luarnya oranye. Wah, ngetop banget itu tahun berapa itu? Iya. 2013. Biru luarnya oranye, Mas. Iya. Nah, sekarang Bapak pilihannya dua tuh. Mau biru, kalau biru Demokrat, kalau orange kan PKS. Oh, gitu, Mas. Dijelasin di awal dong. PKS kan orange sama tahanan KPK. Tadi saya lagi diwawancara, ditanya-tanya di dalam itu, mundar-mandir orang bawa jaket oranye, saya deg-degan aja. Oh, disangkanya ke Bapak ya? Iya, saya udah deg-degan lihat lagi mundar-mandir. Waduh, saya kira apaan? Ya nggak tahu, anggota itu, partai itu. Kayaknya kena juga itu. Yang mau saya sampaikan adalah, dalam hal persoalan tanah ini, saya tidak bersalah. Oh, Bapak tidak bersalah? Saya tidak bersalah. Iya benar sih. Kata keluarga saya,
Orange itu nggak ada unsur birunya, Pak. Unsurnya merah sama kuning, digabungin jadi orange. Oh, iya. Itu filosofinya itu dulu. Larinya kok ke situ? Iya, digabungin. Oh, soal warna ini. Soal warna. Saya juga minta ini, masuk sebagai seorang jurnalis. Iya, iya. Bagaimana suara di luar? Mendengar saya dipanggil oleh KPK selama bertahun-tahun kan belum pernah. Belum pernah. Ini berhasil dipanggil. Iya. Prestasi. Oh iya, luar biasa loh, jarang loh. Jarang loh. Mana ada kepala daerah dipanggil KPK? Aduh, itu kan udah jarang sekarang. Iya. Saya mengawali. Bu, Bapak memang selalu bikin terobosan. Wah, saya terobosan. Jadi orang-orang malas ke Kuningan, ke KPK, saya berangkat. Bapak datangi? Datangi. Gitu. Entah pulang lagi, entah enggak, tapi nggak tahu ya. Bagaimana suara netizen di luar bagaimana? Oh, netizen gembira, Pak. Loh, alhamdulillah. Oh, senang dengan prestasi saya. Bapak, kan mereka menunggu ya. Itu loh yang itu kan ditunggu-tunggu loh, kapan, itu loh kapan gitu loh. Selama ini kan saya kalau melakukan apa-apa dibilang salah. Iya. Kali ini mereka seneng. Kali ini langkah Bapak datang ke KPK Tepat. itu tepat, Pak. Aduh, Dan langkah KPK itu tepat, Pak. Kok bilang dari dulu gitu loh, saya kan, aduh, saya bisa nginep di situ gitu loh maksudnya. Ini benar ya, bukan hoax ya? Oh enggak. Netizen senang. Oh ini si Regar seneng banget. Seneng. Sekarang bikin syukuran. Waduh. Ngajak temen-temennya pesta duren. Oh iya, aduh. Iya, nggak diajak. Ini beneran nggak? Kok nggak diajak? Oh kita syuting ya? Kita syuting. Iya. Ini benar. Masyarakat senang. Oh senang, Pak. Saya Alhamdulillah. kalau bisa membuat masyarakat senang tuh apa atau yang enggak gitu. Oh iya, ini loh prestasi Bapak satu-satunya. Iya. Mendatangi KPK. Itu soal datang, diperiksa atau ditangkap, itu urusan belakang. Yang penting masyarakat senang. Oh, gembira, Pak. Untuk 2024 saya lakukan apa saja yang penting masyarakat senang. Oh, senang, Pak. Senang. Ini luar biasa. Saya jadi semangat loh, Mas. Oh iya, Bapak ini lagi loh muncul itu diambil lagi. Wah, nanti saya ambil lebih banyak. Kok ngajarin yang tidak. Tapi yang penting masyarakat senang. Oh senang, Pak, senang. Masyarakat Jakarta itu merasa terwakili oleh KPK. Iya. Tapi senang kan saya. Oh senang. Banyak katanya saya dengar banyak yang posting di sosial media masing-masing bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Oh iya. Aduh, itu berarti saya berhasil membuat beberapa orang menjadi religius. Ya kan? Ada yang syukuran. Denny Siregar pesta duren. Itu berarti. Ada Remando. Wah. Oh iya. Itu juga pesta somai biasanya ngirit ya. Ya kan? Yang murah aja. Iya. Dan dia kan ngajak, bukan traktir. Iya, bayar sendiri. Kok kita nggosip ini? Tapi mereka seneng. Oh seneng. Kalau mereka seneng, saya bahagia. Bahagia bener. Bapak membahagiakan. Denny itu jarang bahagia loh, Pak. Lah iya. Dengan saya datang ke KPK dipanggil tanya dan ada potensi untuk menjadi tersangka, mereka seneng. Waduh, saya turut seneng, Mas.